Dan ya Pak, udah bisa lihat. Sudah Pak, aman. Tinggal di share coba Ringo. Oke, Pak. Jadi saat ini kita mengalami kondisi Aman. pandemik ya. Silakan Pak Ringo. Siap. Suara saya udah kedengaran? Sudah Pak, aman. Oke. Jadi tadi seperti yang disampaikan, kita dalam kondisi pandemik dan dari 2019, kemudian 2020 dan sekarang 2021 ada PPKM darurat ya. Nah, PPKM darurat sekarang kemudian dibagi industri ini jadi esensial dan kritikal. Ya, saya mungkin tidak akan bahas secara detail esensial dan kritikal di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah banyak baca di media ya. Jadi ada yang bisa 100% operation di land-nya, ada yang dibatasin hanya 50%. Nah, ini masalah. Kalau misalkan customer-nya ini bisa 100% production, tapi sebagai supplier hanya 50% yang dibolehkan karena masuk sektor esensial. Maka ini tentunya menjadi problem. Dan kalau bicara produksi secara umum, kita tahu biaya produksi ini ada terdiri dari cost untuk material, cost overhead, biaya energi, biaya labor, kemudian maintenance, dan juga lain-lain. Nah, masing-masing biaya ini tentunya bisa jadi mengembang. Terlebih lagi dengan adanya pandemi. Nah, sekarang di era pandemik, semua operator diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan perusahaan juga diminta untuk menyediakan alat cuci tangan, ya, hand sanitizer, kemudian wastafel, dan juga untuk penugasan ke luar kota atau pengiriman ke customer diminta melakukan rapid test. Kemudian juga sekarang mulai adanya vaksinasi dan bahkan sertifikasi vaksin menjadi syarat untuk bepergian ke luar. Nah, ini semua tentu saja menimbulkan efek cost ya. Di 2019 mungkin profit yang bisa kita nikmati ini lumayan besar. Kemudian di 2020 dengan adanya corona, profitnya semakin berkurang. Dan di 2021 seperti tadi penggunaan masker yang harus double, kemudian rapid test yang dulunya 14 hari, sekarang hanya berlaku 3 hari. Maka biayanya pun menjadi semakin membengkak. Sehingga bisa jadi antara harga jual dengan biaya produksi itu lebih besar biaya produksi. Nah, dengan kondisi ini maka mau nggak mau new normal ini menyebabkan terjadinya new cost, tapi cost-nya jadi up. Nah, masalahnya apakah harganya juga menjadi baru? Ternyata harganya ya, kita nggak bisa nawar ke customer, tolong dong naikin harganya gitu. Nggak bisa seperti itu. Pasti customer akan cari juga supplier yang lebih kompetitif. Nah, makanya mau nggak mau kita sebagai manajemen atau yang mengelola perusahaan harus berupaya mengembalikan profit dengan melakukan aktivitas Kaizen. Nah, bicara proses manufaktur, contoh di sini ada satu pabrik, ada proses produksi, dan ada proses logistik. Nah, saat ini saya akan fokus kepada pembahasan di logistik. Nanti Pak Rofik akan lebih fokus kepada pembahasan di produksi. Nah, kenapa saya fokus di logistik? Salah satunya logistik ini ketidakteraturan ya bisa menyebabkan pemborosan di proses logistik, dan juga ketidakteraturan di logistik akan bisa berpengaruh pada proses internal produksi. Makanya proses logistik ini nggak boleh diabaikan. Nah, satu contoh ini loading dari suatu pekerjaan di logistik, yaitu
forklift dan area parkir. Jadi ada suatu kondisi misalkan ini ada 4 forklift kondisinya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi masalah adalah di sini terjadi unbalanced loading ya, dan kapasitinya tidak full. Kemudian dilakukan perbaikan dengan meningkatkan loading kerja untuk forklift, dan kemudian untuk truck stationnya juga dibuat lebih hemat, tapi kondisinya balance. Nah, detailnya seperti ini. Kenapa tadi terjadi loading yang tidak maksimal? Contoh di sini ada receiving area di PT Metalia. Nah, ini ada 4 supplier. Supplier 1 di situ ada 3 kali pengiriman. Kemudian supplier 2 ada 8 kali pengiriman. Supplier 3 ada 1 kali pengiriman. Dan supplier 4 ada 4 kali pengiriman. Nah, kondisinya kalau kita lihat jam per jam, ternyata ada di jam setelah istirahat itu sangat full loadingnya, sehingga mau tidak mau dengan kondisi ini harus diutilisasi 4 forklift agar proses logistik di situ bisa berjalan. Ya, jadi membutuhkan 4 truck station dan 4 forklift. Nah, problemnya di sini di jam-jam tersebut sibuk setelah istirahat siang, maka otomatis butuh area banyak setelah istirahat siang, butuh forklift banyak, butuh operator receiving yang banyak setelah istirahat siang. Sehingga di sini bisa membingungkan mana sih yang prioritas gitu. Nah, untuk mengatasi kondisi itu maka kita harus menentukan ideal kondisinya seperti apa. Yang pertama, hitung pitch ideal condition. Pitch ini jeda antara pengiriman pertama dengan pengiriman selanjutnya dengan rumus ini working time per day, misalkan 480 gitu ya, dibagi dengan frekuensi delivery per day. Nah, tadi misalkan delivery-nya adalah 6 kali per hari, maka ideal pitch-nya 480 menit dibagi 16 kali delivery, menjadi 30 menit pitch-nya. Nah, kemudian hitung kebutuhan truck station atau dock, yaitu dengan cara total loading time dibagi dengan working time per day. Nah, working loading time seperti apa menghitungnya? Jadi loading time ditambah truck in out. Jadi truck in out ini juga harus dipertimbangkan dikali frekuensi loading, atau totalnya adalah sigma loading time. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau misalkan truck station, kan sebelum parkir yang tadi 30 menit, ada waktu untuk truk itu masuk gitu ya, dan setelah itu truk keluar. Maka truk masuk dan truk keluar ini juga harus diperhitungkan. Sehingga loading time secara total 640 dibagi menjadi 480, 1,3 dock, maka dock yang dibutuhkan adalah 2 dock. Nah, kemudian kita lakukan mapping ideal. Jadi dari kondisi current, kita lakukan arrangement per 30 menit. Ini terus terang nggak mudah sih implementasinya, tapi secara ideal yang harus dilakukan seperti ini dulu. Jadi mulai dari yang cycle-nya terbanyak, misalkan tidak dilakukan banyak perubahan. Nah, di sini supplier 1 dimajukan 30 menit, supplier ketiga dimajukan 90 menit, supplier 4 dimundurkan
90 menit, dan 2 cycle dimundurkan 30 menit. Nah, sehingga kebutuhan forkliftnya sebenarnya cukup 1 forklift. Oke. Nah, sehingga kesimpulannya untuk bisa membuat seperti tadi, kita perlu ada standarisasi kerja. Standarisasi kerja di mana kita menghitung satu siklus pekerjaan forklift dan kemudian dikali dengan frekuensi delivery-nya, satu forklift itu loading-nya berapa, sehingga masing-masing forklift dihitung dapatlah Yamazumi seperti ini ya, atau loading kerja seperti ini. Nah, kemudian tadi dilakukan arrangement. Jadi tidak akan bisa kita melakukan perbaikan kalau kita nggak punya standar dulu. Nah, kemudian yang jadi basic thinking dari Toyota Production System adalah Heijunka arrangement ya. Jadi Heijunka itu bisa dibilang ya merata, atau filosofinya seperti gerakan kura-kura yang sedikit-sedikit tapi konsisten gitu. Tidak seperti kelinci yang meloncat kemudian istirahat. Jadi fluktuasinya tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga perlu ada multi skill manpower sehingga kita bisa lakukan arrangement meskipun dengan area kerja yang berbeda. Tentunya di sini nanti perlu peran dari HR ya untuk bisa memetakan manpower yang ada di line, bagaimana trainingnya, dan juga bantuan dari pengawas di line untuk bisa follow up perkembangan skill dari setiap manpower yang ada. Oke, dari saya cukup sekian, mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ringo. Mungkin sekedar informasi juga, Pak Ringo sekarang dalam kondisi yang kurang fit ya, Pak Ringo. Jadi mohon doanya di teman-teman semua, semoga Pak Ringo cepat diberikan kesembuhan lah, kesehatan. Oke, next mungkin ke materi selanjutnya ya, Pak Rofik. Silahkan Pak Rofik. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Saya share dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman bisa langsung ke chat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah muncul? Sudah Pak, aman Pak. Oke. Sudah Pak, aman. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam Pak. Ya, jadi saya nerusin melengkapi lah sebenarnya. Kalau di produksi itu emang, di operational tuh biasanya gitu, ada logistik, ada production. Cuman nih mungkin saya harapkan memang kita nanti lebih aktif ditanya jawab Pak. Karena dari Pak Riko tuh cukup keren kemarin. Dari yang materi biasa kita sampaikan seharian penuh, dikompres jadi tinggal 10-15 menit. Nah, jadi mohon maaf nih. Jadi ini saya akan jelasin konsep-konsepnya aja. Sama seperti Pak Ringo tadi, kendala yang dihadapi di masa nanti saya akan jelaskan di area produksi Pak. Jadi selain di raw material sama komponen. Tapi yang saya ambil satu cuma nanti di assembling sebagai contoh. Jadi efek dari PPKM ini yang pertama Pak, penurunan order customer. Jadi ada banyak perusahaan yang di first tier itu yang mengalami customer ATPM-nya itu karena harus PPKM, sehingga ordernya turun. Kemudian ada juga yang tadi dibilang Pak Ringo, customer-nya ternyata nggak ngerem, customer-nya dapat posisi sebagai critical, sedangkan kita sebagai supplier dapat posisi sebagai esensial. Nah, kitanya berkurang, manpower-nya, sedangkan customer full. Nah, ini jadinya kita manpower-nya berkurang gitu. Kemudian ada juga beberapa stop order berapa tipe, terutama ini yang ekspor. Misal kayak ke Malaysia, kayak ke Thailand, di mana mereka menerapkan lockdown sehingga mereka benar-benar tidak ada produksi, sehingga kita nggak ngirim ke sana. Jadi beberapa tipe itu dalam tanda kutip sementara cut off. Nah, karena negara yang dituju sedang lockdown. Nah, berikutnya berkurangnya jam operasional gitu kan.
Ada juga yang mengalami jam operasionalnya dipangkas. Gitu. Kemudian yang paling akhir itu berkurangnya support atau supply dari supplier. Tadi ternyata suppliernya kena esensial gitu kan, atau bahkan malah ada saya dengar beberapa pabrik itu ditutup karena waktu disidak melanggar PPKM sehingga pabriknya disegel. Nah, itu juga pusing. Nah, makanya statement saya di sini sudah terasa belum pusingnya. Nanti Bapak Ibu boleh curhat lah pusingnya seperti apa. Tapi kalau saya sih udah ngerasain pusingnya seperti apa kondisi saat ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan agar tetap beroperasi optimal? Jadi kalau customer itu di kita itu istilahnya yang paling dipelototin tuh QCD, quality, cost, dan delivery. Sebenarnya di balik itu customer sih bodo amat gitu. Customer tuh cuman mau quality-nya bagus, maksudnya 100% tidak ada defect sama sekali, harganya masuk, cost-nya, sama delivery-nya 100%. Udah, Bapak Ibu mau gimana caranya bikin di pabrik, mereka itu sebenarnya nggak ambil pusing gitu. Nah, 3 hal ini nggak boleh dikorbankan. Jangan sampai, oh ya udah nanti kita karena kurang orang, barang yang harusnya dicek 100% nggak usah dicek, gitu kan. Nah, itu juga masalah. Nah, cost juga gitu. Tadi Pak Ringo udah jelasin. Waduh, karena operasional kita membengkak, kita naikin harga. Wah, itu suatu hal yang mustahil, Pak. Kita bisa cepet-cepet minta naik harga itu susah ke customer gitu. Delivery juga gitu. Jangan sampai akhirnya karena PPKM, kita deliverynya terlambat. Karena customer biasanya nggak mau tahu. Di tempat saya aja, misal kirim ke Toyota terlambat 1 menit aja kita udah kena gitu. 1 menit gitu, udah kena gitu. Yang lebih keren lagi, kalau ke Toyota itu ngirimnya terlalu cepat 2 menit juga kena. Jadi benar-benar harus pas di range toleransinya itu. Nah itu. Sehingga apa kuncinya? Jadi kalau kita di industri manufaktur itu kuncinya take time, Bapak Ibu. Take time itu apa? Standar durasi. Ini take time berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Lean Manufacturing. Jadi take time itu adalah standar durasi waktu kecepatan untuk membuat satu buah produk yang dihitung berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi seolah-olah gampangnya adalah customer itu narik satu piece barang itu tiap berapa detik sih. Seolah-olah seperti itu. Jadi gampangnya gitu. Jadi barang kita itu customer tuh narik tiap berapa detik gitu. Nah, jadi take time itu didapat dari mana? Dari waktu produksi dalam 1 hari. Waktu produksi yang kita gunakan dalam 1 hari dibagi dengan order yang dalam 1 hari. Jika nanti itu kita ketemu, misal tiap 10 second, nanti di belakang sih ada contoh soalnya. Jadi ada 10 second atau 20 second. Nah, jadi masing-masing customer akan punya waktu yang berbeda-beda tergantung dari orderan. Nah, ini yang berubah. Karena jam kerja kita kan nggak berubah, Bapak Ibu ya. Biasanya kalau satu shift misal 8 jam, ya kita kan nggak bisa nanti ke operator kita, operator nanti masuknya 6 jam aja ya, kan susah. Biasanya jam per shift itu sudah dipatok. Tinggal piece per shift-nya itu berapa order customer. Nah, itu yang seringkali berubah. Jadi yang namanya take time ini tiap bulan kemungkinan besar akan berubah. Nah, jadi take time ini jadi kata kunci. Kenapa jadi kata kunci? Karena ini lawannya, take time ini kan dari perhitungan. Tergantung dari order dari customer. Nah, lawannya take time ini adalah cycle time. Cycle time itu adalah durasi waktu kecepatan untuk membuat satu buah produk sesuai kemampuan operator atau mesin pada saat ini. Nah, jadi cycle time ini didapat dari mana? Dari stopwatch, perhitungan stopwatch. Jadi ini bukan dari 1 jam outputnya sekian sehingga dibagi misal 1 jam outputnya 10 piece gitu. Oh berarti 3.600 dibagi 10 piece gitu. Oh berarti 360 detik per piece-nya, bukan begitu. Tapi ini didapat dari stopwatch, dari perhitungan stopwatch. Nah, karena kalau ngomong yang tadi itu adalah kapasitas, berbeda dengan cycle time. Cycle time ini adalah murni apa yang dikerjakan oleh operator. Nah, jadi ini dibandingkan nih 2 hal ini. Nah, kenapa begitu? Karena ideal kondisinya adalah cycle time itu sama dengan take time. Walaupun saya tahu seperti Pak Ringo tadi, kedengarannya emang lebih mudah ngomongnya daripada ngejalaninnya gitu. Tapi titik idealnya adalah mendekati. Jadi cycle time kita, jadi seolah-olah sama kayak orang jualan lah. Paling bagus itu kan begitu kita selesai misal jual nasi goreng, selesai kita bungkus, orang datang beli, Pak gitu. Dianya nggak nunggu, kita juga nggak sampai nimbun gitu.
apalagi sampai delay. Orang udah datang, udah kesel, kita masih ngeracik. Nah, pasti kondisi paling ideal begitu dia datang, dia bayar, barangnya ada, diambil. Nah, itu adalah kondisi paling ideal. Nah, itu juga yang paling sedikit istilahnya pemborosannya. Nah, jadi gitu. Karena akhirnya kita nggak butuh istilahnya biaya logistik yang besar, karena barangnya bisa cepat dibawa oleh customer. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau cycle time kita itu lebih cepat gitu dibandingkan dengan take time. Nah, jadi kalau cycle time kita lebih cepat dibandingkan dengan take time, artinya barang kita udah jadi dulu, customer-nya belum narik. Nah, itu punya potensi adalah overproduksi. Nah, jadi itu salah satu muda yang paling berbahaya. Nah, biasanya ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi, Bapak Ibu di pabrik itu. Bahwa ketika kapasitasnya gede, orang produksi itu kadang bangga kalau bisa bikin barang banyak. Gitu. Tapi pertanyaannya bikin barang banyak, tapi customer-nya nggak ngambil. Itu yang repot. Akhirnya kebanyakan akan jadi dead stock. Nah, salah satu masalahnya begitu. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, gitu kan, itu akan jadi masalah yang seperti itu. Jadi cycle time-nya nggak ngerem, cycle time-nya kenceng banget. Begitu customer-nya nggak ngambil, nah, apalagi kita ngomongnya adalah aji mumpung nih. Nah, jadi ngerjainnya di awal-awal, nanti buat misal ngerjainnya cuma 1 minggu, full. Habis itu untuk digunakan 1 bulan order. Padahal nanti di minggu kedua ordernya berubah. Bingung tuh. Karena ternyata barangnya misal nggak jadi diambil. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau cycle time-nya lebih lama dengan take time. Gampangnya akan terjadi overtime. Nah, tapi masalahnya adalah jika sudah overtime-nya nggak tersedia, udah jalan 3 shift full, nggak ada celah untuk overtime, ya maka itu akan jadi miss delivery atau tidak terjadi delivery. Nah, customer-nya bisa line stop. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi, dua hal ini, kalau di manufaktur, kalau kita ngomong tentang manufaktur, dua hal ini, kalau kita ngomong di produksi itu, yang perlu diperhatikan ini, pentingnya, cycle time dan take time. Ini contoh nih, kita punya assembling line dengan 3 orang operator, tadinya order per harinya cuma 288 pieces. Waktu kerjanya 8 jam, 1 shift, itu 2.880 second. Nah, sehingga pas tuh, kalau di sini dilihat itu pas, bisa ini nggak ya? Spotlight. Nah, oke. Kenapa? Mau diapain, Pak? Mau yang itu, Pak. Di sini bisa lihat pointer saya nggak? Muncul nggak pointer saya? Muncul, Pak. Oh ya udah. Ya jadi di sini untuk dapat take time-nya adalah waktu kerja 8 jam ini dibagi dengan order per hari sehingga take time-nya 10 second. Kalau cycle time ini adalah hasil pengukuran dari stopwatch. Nah, kalau dilihat di grafik itu pas tuh. Kita punya 3 operator, misal cycle time-nya 10 second, take time-nya 10 second. Nah, ini adalah kondisi ideal. Tapi di kondisi seperti PPKM sekarang ini, bisa aja ordernya turun. Misal nih turun 25%. Sehingga order per harinya cuma 216. Nah, 216 sehingga secara cycle time tidak berubah karena tidak ada improvement, tidak ada apa-apa Mas Yan. Tapi secara take time-nya berubah. Dia jadi lebih lambat. Karena dia lebih sedikit, seolah-olah customer itu ngambil tiap 13,3 second. Jadi naik pengambilannya itu lambat ya, melambat 3,3 second. Nah, sehingga apa? Kalau kita biarkan, itu sebenarnya operator punya waktu tunggu. Nah, tadi kalau tidak dikontrol, maka akan banyak stok. Kalau operator masih jalan dengan jam kerja yang sama, cycle time yang sama, maka itu akan terjadi over 25%. Nah, kalau tiap hari over 25% dalam seminggu udah berapa itu numpuknya gitu. Sedangkan tidak ada jaminan barang itu akan diambil oleh customer, malah barang itu akan berpotensi menjadi dead stock atau barang mati. Nah, jadi hal-hal seperti ini kalau di masa PPKM yang perlu diperhatikan. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu untuk mengatasi masalah ini? Oke. Ya, jadi simpelnya aja nih. Simpelnya, jadi kita akan optimalkan
supaya cycle time-nya juga mendekati, jadi seolah-olah kita line-nya itu dalam tanda kutip diperlambat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi overproduksi. Tapi apa yang jadi sasarannya? Sasarannya adalah operatornya jangan banyak-banyak. Nah, jadi operatornya yang kita berusaha untuk efisienkan gitu. Nanti supaya bisa ngebantu di lini-lini lain yang kekurangan. Nah, di situ. Nah, jadi ini kalau kita optimumkan di operator 1 dan operator 2, maka di operator 3 ini tersisa 3,4 second. Nah, 3,4 second inilah yang akan jadi modal kita untuk Kaizen atau untuk improvement. Nah, jadi misalnya apa? Alternatifnya nih, pertama, jika ternyata pekerjaan di operator 3 itu adalah pekerjaan yang bersifat mudah atau pemborosan. Nah, itu kita bisa lakukan eliminasi. Contohnya apa? Oh, ternyata dia masih melakukan pengecekan. Padahal di pos-pos sebelumnya pengecekan itu juga sudah dilakukan. Ternyata ini pengecekannya double-double. Sampai 200%, sampai 300%. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajarin. Oh, ini kalau bisa dijaga di posisi tertentu, tidak perlu lagi ada pengecekan di sini, maka kita bisa eliminasi. Nah, itu. Kalau ternyata itu bukan mudah atau bukan waste, tapi itu bisa, oke, kita bisa lakukan modifikasi. Kita lakukan apa? Misal automation. Nah, jadi supaya pekerjaan ini tidak lagi memerlukan manpower. Nanti toh kalau pulih, ya sudah, berarti nanti kita improve lagi supaya manpower-nya bisa tetap 2 manpower, yang tadinya 3 manpower, jadi lainnya itu jadi 2 manpower. Kita ngejar efisiensi tadi ke Pak Ringo jadinya. Bagaimana kita bisa recovery duit yang hilang selama PPKM, duit yang hilang selama pandemi, kita recovery di sini. Tapi hati-hati, automation itu juga ada step-stepnya. Ya, mohon maaf, di sini belum bisa dijelaskan secara detail. Sebenarnya ini keterkaitannya dengan Industrial 4.0. Nah, jadi itu ada step-stepnya, dan kebanyakan perusahaan banyak terjebaknya di sini. Mentang-mentang automation semua diotomasi. Tidak pakai cara berpikir yang benar atau yang baik gitu. Jadi, pokoknya didatengin orang ditawarin Amrobot, beli aja. Beli. Begitu udah di land, bingung. Loh, kok jadi begini gitu. Ya, jadi saya ada cerita unik datang ke sebuah perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya besar. Saya datang ada robot gitu. Begitu robot itu beroperasi, lini belakangnya itu shortage, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak mampu ngimbangin kecepatan robot. Sedangkan lini depannya itu orang inspeksinya itu kalau kerja udah kayak kesetanan gitu. Jadi sampai bahkan beberapa barang dia nggak berhasil cek, akan dia taruh di samping untuk nanti dicek. Ya, saya yang ngelihat jadi ketawa gitu. Ini ngapain diinstal robot? Orang lini depan sama belakangnya nggak sanggup kok gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh di automation ini tolong hati-hati gitu. Tidak serta-merta orang itu mentang-mentang automation, trennya beli Amrobot, beli gitu. Kemudian yang ketiga adalah alternatifnya penggabungan proses. Jadi bisa jadi nanti operator 3 ini di operator terakhir di ujung itu nanti dikasih beban pekerjaan di depan. Misal di depan ada proses packaging. Nah, bisa jadi packaging nanti digabungkan ke dalam proses assembling. Sehingga nanti barang keluar itu udah siap untuk langsung masuk ke finish good atau nanti langsung masuk ke shipping area gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini gambaran sederhana aja. Mohon maaf karena itu ini harusnya materi yang dibawakan seharian dikompres jadi 10-15 menit. Oke, Bapak Ibu, saya harapkan diskusi berikutnya bisa menarik. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya dan diskusinya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Taufik. Selamat malam. Terima kasih, Pak Taufik. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya. Kebetulan ini juga yang ingin saya tanyakan sebenarnya, Pak Rafiq. Tadi ketika Pak Rafiq, oke, bisa di-unmute, Pak Rafiq? Boleh. Jelas ya? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Tino nih, Mas Tino. Menyangkut cycle time sama task time. Sebenarnya ini juga ingin saya tanyakan sih, Pak Rafiq. Jadi, tadi kan Pak Rafiq juga bilang install robot gitu ya, automation gitu, robot. Tapi lini belakang sama depannya masih belum seimbang lah, belum bisa ngejar si kecepatan robot itu. Nah, berarti kan itu ada kaitannya dengan bottleneck ya, Pak Rafiq ya? Betul. Di sini
mana yang paling bottleneck itu berpengaruh kemana sih, ke cycle time atau ke tough time gitu? Kaitan bottleneck dengan cycle time dan tough time mungkin ya, Mas Tino? Ya, jadi kalau cycle time itu, kalau bottleneck itu tadi dilihat cycle time bottleneck. Misal dari teman-temannya itu ternyata tadi yang lain-lain tuh cycle time-nya cuma 10 second, tapi ada satu lane yang ternyata 15 second. Nah, berarti 15 second itu akan jadi bottleneck. Tapi pertanyaannya adalah tag time-nya berapa? Lah kalau tag time-nya ternyata 15 second, berarti sebenarnya kecepatannya yang 10 second. Jadi sebenarnya bottleneck itu tidak menjadi hambatan. Nah, jadi kita harus lihat tadi itu seperti dibandingkan dulu antara bottleneck ini dengan tag time-nya berapa, permintaan customer-nya berapa. Nah, tapi kalau tadi bagusnya lane itu gini, gampangannya kayak pipa. Jadi lini produksi dan semuanya yang terhubung di pabrik itu gampangnya kayak pipa. Yang paling bagus ya pipanya rata, kecepatannya sama, sehingga nanti kita kalau keluar itu alirannya lancar gitu. Betul. Berarti bisa disimpulkan si robot yang tadi cepat itu ngimbangin yang depan sama belakang ya, Pak Rofik. Berarti saya Betul. beli robot. Betul. Nah, Jadi bisa ya? jadi keputusannya belum harus beli robot. Nah itu Pak yang digarisbawahi. Jangan sampai karena ditawarin sales, kelihatan cepat, kita beli. Padahal ternyata line kita belum butuh. Line kita belum butuh robot secepat itu gitu. Nah, itu kayak ujung-ujungnya besar pasang daripada tiang kayak Pak Rofik. Nah, betul Pak. Kayak Bapak beli Lamborghini habis Besar itu pasak daripada di tiang. Jakarta, di tol Jakarta Cikampek, ya nggak bisa ngebut. Iya. Percuma. Bukan masalah Cikampek Pak, di rumahnya juga nggak masuk Pak. Ya gitu. Ya gitu ya Pak. Jadi kita itu nggak bisa. Makanya kalau kita ngomong Kaizen itu nggak ngomong salah bener sebenarnya. Tergantung dari kondisi di pabrik masing-masing. Jangan kalau lihat, di Toyota udah pakai robot semua satu lini, terus kita beli robot. Nah itu salah besar. Kebanyakan kegagalan Kaizen, betul. Kegagalan Kaizen itu di situ, latah. Lihat habis bosnya jalan-jalan, kemudian ini ada ini, kita harus punya. Padahal kebutuhannya di perusahaan masing-masing berbeda. Nah itu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak Rofik. Yang mana? Silakan. Nah, berarti gimana cara ngurai bottleneck? Untuk menentukan kita beli atau enggak beli si mesin itu gimana caranya, Pak Rofik? Nah, jadi gini Pak. Pertama, kita lihat dulu tadi cycle time-nya, kebutuhan dari si customer kita seperti apa. Berapa sih sebenarnya kebutuhan customer kita per hari? Nah, jadi jangan buru-buru langsung loncat ke teknologi yang lebih tinggi. Lakukan dulu, biasanya gini. Sebenarnya itu ada step-stepnya. Jadi dari manual, nih contohnya manual. Manual jangan langsung ke full automation. Bapak optimumkan dulu yang manualnya. Makanya belajar Lean Manufacturing, belajar bukunya Pak Rizky itu tentang Kaizen, pasti gitu. Manualnya optimalin. Jangan bermimpi kalau manual Bapak belum kelar, belum bisa ketemu jalan keluarnya, betul. Terus bisa automation gitu. Apalagi sampai full automation. Nah, jadi setelah manual kita akan maju ke semi automation. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang monoton, yang tidak membutuhkan teknologi yang canggih itu dulu yang diimprove. Baru setelah itu Bapak boleh melangkah ke full automation. Nah, bottleneck tadi juga dilihat Pak. Sorry Pak Rofik. Itu ada teori metodenya apa yang harus dipelajari? Mungkin ada yang lebih teoritisnya apa gimana? Atau memang itu berdasarkan Heijunka tadi, nyambung ke Heijunka atau? Sebenarnya ada Pak. Jadi itu sebenarnya bagian dari kalau kita ngomong yang baru Lean Manufacturing 4.0. Jadi kebetulan saya sama Pak Ringo dapat transfer ilmu dari mana Pak Ringo? Sorry. Lexer. Saya kok jadi lupa. Lexer Jepang. Karena udah hampir setengah tahun ya kita nggak ada training lagi. Terakhir kita itu di Desember, Juli ya. Jadi kita dapat ilmunya itu dari Jepang, dari Lexer Jepang. Kita diajarin, ya kita bisa share dikit-dikit lah. Jadi yaitu ada step-stepnya. Tidak serta-merta orang itu langsung berpindah ke automation. Nah ini keplesetnya banyak perusahaan di era 4.0 itu begitu. Nah jadi akhirnya term 4.0 jadi term jualan, bukan term secara industri. Ada Pak nanti Pak. Ya suatu saat ini biar Mas Riko atur lah kapan-kapan nanti
Kalau kita udah Amin, kasih Pak. lampu hijau bisa diadakan nanti training. Siap, boleh. Mantap, Pak. Coming soon ya. Selanjutnya. Berarti cara mengurainya itu dengan kita cek dulu bottleneck mana yang bisa diperbaiki secara manual ya. Baru kita lanjut Jadi ke itu nanti kalau untuk otomatis. bottleneck ada teorinya Pak, namanya kita Kaizen standarisasi kerja. Nah cuman ya itu Mas Riko, itu nggak bisa disampaikan 15 menit ya. Jadi Iya, mau benar-benar. dipahami diatur kalau yang begitu. Benar-benar. Ntar kita Ada bikin lagi ilmunya yang lebih tapi panjang ya. nggak bisa dalam 15 menit. Tapi itu ada ilmunya Pak. Nanti kita bagi jadi Boleh. valuable, kemudian kita lihat mana yang bisa dipisah, diimprove dan segala macam. Ada Pak. Itu ada berapa step Pak Ringo? 7 ya? Iya Pak. 7 step. 7 step. 7 step untuk mereduksi standarisasi kerja. Jadi untuk Kaizen standarisasi kerja. Boleh. Nanti kita bikin lagi Pak ya. Habis ini kita bikin lagi nih. Tapi saya menambahkan Pak ya. Boleh silakan Pak. Boleh. Pak Ringo. Kalau tadi bagaimana sih caranya mengurai bottleneck itu, sebenarnya kita mau melakukan Kaizen itu tadi kita harus punya standar. Jadi dengan standar tadi kita bisa melihat mana sih yang mudanya gitu. Dengan kita bisa menangkap muda, maka ya kita lakukan perbaikan untuk mengeliminir muda tadi. Nah banyak kita mau melakukan automation gitu ya, tapi sebenarnya masih banyak muda di gerakannya gitu. Bahkan penempatan barang saja belum fix misalkan. Sementara kalau automation itu kan seperti robot itu kan gerakannya sederhana ya. Hanya jarang lah robot yang udah sampai mahal Pak, mahal. Ada sih tapi mahal. Iya. Jadi harus membuat standar dengan gerakan yang sederhana. Nah, dengan seperti itu akan tahap demi tahap kemudian melakukan semi automation gitu. Ya mungkin dengan step semi automation ini bisa tadi menggunakan sistem karakuri. Tentunya dengan karakuri juga kan harus fix position ya. Nah, hal seperti ini dulu yang harusnya dibangun. Jadi jangan terburu nafsu mau menerapkan teknologi tinggi, tapi basic manufakturnya sendiri belum dibangun. Itu Pak. Mungkin bisa bantu menjawab. Oke, kalau ada dari pertanyaan atau dari jawaban yang kurang jelas, diinfo saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bisa open mic yang tadi nanya, bisa open mic. Nanti kita persilahkan untuk bertanya langsung ya Pak Ringo, Pak Rafiq. Karena kalau chat kan kadang kita secara verbal agak susah nih yang ngejelasinnya ya. Tapi kalau misalkan dari jawaban yang diberikan oleh teman-teman panelis dan moderator dinilai wah kurang nih, kayaknya harusnya ada ini lagi gitu, silakan aja langsung open mic. Nanti kita berikan waktu untuk open mic. Ini sekarang kita di next dulu ya. Pak Ringo, saya baru kepikiran nih Pak Ringo, Pak Rafiq. Seandainya beberapa karyawan atau operator gitu ya, ini nggak berbicara cuman manufaktur ya, karena di sini juga beberapa saya lihat ada yang dari jasa. Ternyata dipaksa untuk WFH, tapi operasional harus jalan gitu ya, Pak Rafiq dan Pak Ringo. Misal beberapa bisa jadi terkena sakit, COVID, dan lain-lain, sehingga jumlah orang itu tadinya 10 jadi 5 atau jadi 4. Kira-kira ada tips nggak untuk proses atau organisasi itu harus jalan gitu? Ya. Silahkan Pak. Jadi seperti tadi dijelasin Pak Ringo, basicnya adalah ada nggak standar di perusahaan tersebut. Kalau kita sudah punya standar, kita mau bermigrasi ke 4.0, ke digital, ke segala macam, itu akan mudah. Yang biasanya mengacaukan WFO ke WFH itu adalah ketidakadaan standar. Soalnya biasanya beroperasinya apa? Kebiasaan. Kok harus begini? Ya ini udah warisan dari nenek leluhur, mulai dari pabrik ini berdiri ya caranya. Misal caranya ngelakuin order ya seperti ini. Nggak ada standar yang jelas gitu. Sehingga kita begitu balik misal WFH, bingung. Loh, ini siapa yang harus diinfo duluan? Kemudian jalur permintaannya seperti apa? Kemudian proses, kemudian siapa yang harus tanda tangan? Karena selama ini istilahnya tidak ada standar gitu, bebas-bebas saja.
Ya, pokoknya Jadi orang emang taunya harus ada SOP ya Pak? betul, SOP-nya harus clear dulu. Baru dari SOP itu nanti bisa di-clearkan menjadi, oh ini sekarang ke digital, seperti ini prosesnya, tanda tangan digitalnya seperti apa, approval-nya bertahapnya seperti apa, jamnya jam berapa menit harus sudah di-approve, berapa menit harus sudah nyampe di sini, berapa menit, sehingga gampang Pak. Nah masalahnya seringkali WFH ini jadi seolah-olah kerjanya jadi 24 jam. Kenapa? Ya itu tadi, karena standarnya nggak jelas. Jadi istilahnya kadang nyampe di sini orangnya nggak ready online maksudnya. Karena orangnya juga suka-suka buka jamnya gitu. Apalagi misal bosnya yang nentuin kapan online. Pokoknya kalau bosnya lagi asik di rumah, ya nggak online gitu misalnya. Standar-standar yang tidak jelas itulah yang akan mengakibatkan sebenarnya kalau kita ngomong lead time gitu ya bahasa manufacturing, jadi panjang. Karena itu tadi, kalau kita dikerjaan kan emang dikurung 8 jam di satu tempat yang sama. Nah, kalau di saat itu standarnya aja nggak jelas, nanti kalau WFH Pak lebih nggak jelas lagi. Jadi SOP atau standar itu yang paling penting untuk di-develop dulu sebelum nanti masuk ke dunia digital dan segala macam. Karena orang IT yang ngedesain program Pak, itu nggak ngerti loh Pak. Nah banyak kan kita itu mikirnya orang IT itu serba tahu gitu. Bahwa nanti kalau udah dikasih tahu orang IT-nya enggak. Orang IT itu kan cuman mendigitalkan apa yang sudah kita standarkan gitu. Kalau standarnya aja nggak jelas, nanti pasti berantakan di IT-nya. Nah itu yang sering terjadi itu di migrasi ke 4.0. Mungkin Pak Ringo ada yang nambahin? Ya, tepat sih Pak masalah standar tadi ya. Yang sering terjadi juga di perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan digitalisasi, mereka tuh lupa bahwa standar meskipun sudah digital, tetap basicnya kalau dalam manajemen Toyota manajemen production system itu harus tervisual gitu. Jadi jangan sampai ada standar, ada satu stok misalkan di mana di komputer gitu. Nah ini repot. Padahal kalau di lapangan kan kita bisa melihat, oh ini ada karyawan yang nggak masuk. Siapa yang bisa gantiin? Masa harus buka laptop dulu, buka komputer dulu, buka server dulu. Nah, kalau di Toyota Production System itu visualisasi juga menjadi basic ya. Jadi meskipun sudah masuk nanti ke 4.0, visual management itu nggak boleh ditinggalkan gitu. Sehingga ketika ada perubahan di lapangan, kita akan mudah memanage. Betul. Seperti misalkan tadi karyawan yang nggak masuk, ada berapa orang, itu setiap hari tervisual. Kalau misalkan nggak masuk sekian orang, maka apa yang harus dilakukan sebagai pimpinan kerja, levelnya leader misalkan, levelnya supervisor kan. Nah, kalau ada standar seperti itu, saya yakin siapapun akan mudah melakukan operation di lapangan. Itu Pak. Oke. Ini tadi kayaknya Pak Rizky terpental nih. Iya nih, Pak Rizky kayaknya terpental nih Pak. Oke. Ini jadi saya baca pertanyaan sekaligus saya bantu jawab nih, nggak apa-apa. Ini dari Pak Erlangga nih. Kapan waktu yang pas untuk perusahaan menggunakan automation? Mana? Nah, automation. Iya. Nah, jadi gini Pak, automation tuh kalau selama ini yang kami dapat dari pelatihan-pelatihan yang Kemenperin, jadi perusahaan itu ketika mau berpindah ke automation pastikan dulu tadi kalau Pak Ringo ngomong dasar-dasar manufakturnya udah clear, udah bagus. Nah, jadi sebenarnya jawabannya itu karena gini, lean manufacturing misal kita ngomong sama 4.0, lean manufacturing itu adalah mobilnya, engine-nya. Nah, 4.0 itu adalah turbocharger-nya. Nggak mungkin sebuah turbocharger itu hadir sendiri tanpa adanya mesin. Nah, sedangkan kalau lean manufacturing-nya jelek, turbonya bagus, mesin itu akan kenceng Pak di awal, tapi nggak lama remuk, hancur, berantakan operationnya. Jadi kalau Bapak mau pakai turbocharger yang bagus, pastikan mesinnya di-upgrade menjadi mesin mobil yang bagus. Jadi itu. Dan dari situ nanti Bapak baru bisa ngerasain optimumnya 4.0. Jadi kalau dari saya gitu. Mungkin Pak Ringo ada nambahin? Yang jelas tujuan dari implementasi teknologi itu biasanya untuk menghadapi volume produksi yang meningkat. Jadi harus dilihat ke arah sana. Jangan kita hanya serta-merta karena ada himbauan dari pemerintah, ada tawaran
dari sales gitu ya. Ini implementasi automation gitu. Sementara ordernya masih kecil. Jadi jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang gitu. Ya, betul. Automation itu memang pada dasarnya, saya setuju Pak Ringo, karena automation itu pada dasarnya adalah untuk volume produksinya besar, tapi macam jenis variannya sedikit. Makin seperti itu, misal Bapak cuma ada satu varian, tapi volumenya sampai 10 juta unit per bulan, ya udah automation Pak. Tapi kalau kalau ordernya cuma 50.000 misal, atau oke lah, 50.000 masih banyak lah, 1.000, udah gitu variannya ada 10, jadi cuma 100 biji per ini ya, jangan pakai automation Pak, pakai semi automation atau manual. Jadi seperti itu juga. Nantilah moga-moga kita ketemu lagi lah Pak di sesi yang bisa jelasin lebih detail gitu. Oke, lanjut. Mas Riko, ada lagi pertanyaannya? Oke. Pak Ringo, sebenarnya saya tadi mau nanya sedikit untuk slide yang Pak Ringo ya. Di slide terakhir itu ada multi skill Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak gimana sih caranya di perusahaan Pak Ringo atau Pak Rofik itu biar kita punya tim yang multi skill Pak. Oke, Pak Ringo mau jawab dulu. Silakan Pak Ringo. Sebentar Pak. Yang ini kah? Monggo di-share. Ini ya Pak ya? Multi skill manpower. Iya, yang slide itu. Jadi yang pertama memang semua skill yang harus dimiliki di satu lini produksi atau manufaktur apa saja di situ harus terdefinisi dulu. Nah, kemudian masing-masing member di mapping sampai di mana skillnya. Ya tentu saja nanti harus ada program training dari HR untuk bisa melakukan upgrading ya kepada membernya, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan itu bisa mengantisipasi gitu. Karena memang kita kan nggak pernah tahu kapan order dari customer itu naik, kapan turun. Kalau naik sih gampang aja, tinggal nambah orang gitu kan. Ya nanti yang pekerjaan simple kasih orang baru dulu gitu. Tapi ketika pekerjaannya ini turun, loadingnya turun, biasanya kesulitan nih untuk range orang, untuk mengoptimalisasi orang dengan orang yang lebih sedikit, tapi bisa mengcover semua. Nah, jadi harus ada visualisasi seperti ini memang dari HR memang perlu peran di situ. Jadi bukan hanya sekedar rekrut pekerja, kemudian kasih ke orang di lapangan gitu ya. Kalau nggak tahu pekerjaan di lapangan apa, ini akan masalah biasanya. Atau kalau misalkan penguasaan dari HR nggak sedalam itu, harus dibantu dengan pengawas di lapangan gitu. Jadi pengawas di lapangan juga diberikan otoritas untuk melakukan planning untuk upgrading member gitu. Dan planningnya itu tervisual gitu. Ada istilahnya manajemen board gitu lah ya, yang terlihat semua 4M di situ. Orangnya seperti apa, skillnya, kemudian mesin kalau ada masalah, bagaimana penanggulangan problemnya, kemudian material kalau ada shortage. Nah itu biasanya kalau di tempat saya semua tervisual gitu. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin lah, siapapun yang masuk diminta jadi pengawas, yakin bisa gitu. Sehingga melakukan rotasi-rotasi itu bukan hal yang menakutkan gitu ya, karena udah biasa gitu. Begitu Pak. Oke, saya tambahin sedikit ya Pak Ringo ya. Kalau saya biasanya strateginya gini Pak Rizky. Jadi kalau di suatu line nih, kita ngomong misalnya line assembling gitu, maka skill paling utama yang harus dimiliki adalah SI, melakukan assembling.
mau dia waktu nanti kerja utamanya itu bukan assembling, misal dia cuma line keeper. Berarti kita di era water pandemi ini spreader. emang harus siap ya, paling. Betul. Nah, itu juga Betul, Pak. dari pelatihan tuh sudah kita punya mapping, Pak. Oh, ini skill ininya level sekian assemblingnya. Nanti skill line keepernya sekian. Skill apanya sekian. Nah, itu nanti yang kita lakukan. Jadi kita lakukan upgrade. Oh, ini manpower atas nama A, atas nama B ini ternyata belum punya skill yang mumpuni untuk assembling. Kita ajarin. Jadi kita lakukan training untuk itu. Sehingga nanti kita itu kalau ibaratnya orang, mereka sudah punya skill itu, misal kayak Pak Ringo, skillnya ada 5 skill, ya udah. Berarti kita udah yakin punya cadangan. Jadi kalau sewaktu-waktu misal seperti saya berhalangan, Pak Ringo bisa segera gantiin saya tanpa banyak kesulitan gitu. Karena secara skill sudah termapping dengan baik. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Rizky kelempar lagi nih. Pak Rizky kelempar lagi nih sinyalnya. Ada Pak, ada pertanyaan? Lagi? Bentar. Oke. Bentar. Silakan. Lagi compile. Bentar Pak. Maaf tadi sinyalnya. Iya Pak Rizky. Pak Ringo? Siap. Siap, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Berarti di era gimana? Ada apa tuh? Nah, ini nih. Bapak Rian dari Apparel One. Mungkin ini bisa di ini ya? Bisa di live kah? Ini menarik ini. Menjadi Bisa. WCE Sebentar. 6S. Ada tambahan 1S lagi. Safety, Pak. Kalau di kita kan safety terpisah, Pak Ringo. Ya. Berhubungan tapi terpisah. Saya pernah baca. Mungkin ada Pak Rian, silakan. Bisa di unmute. Sebentar. Halo, Silakan, Pak. Halo, Pak. Silakan Ya. Pak. Selamat malam Bapak-bapak semua. Malam. Selamat malam. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, jadi kan saya kan di divisi Manufacturing Excellence. Oke. Jadi sedang untuk berusaha terus mengupgrade tentang 6S, dan di sisi lain ada divisi innovation itu juga mau mengembangkan tentang si otomasi untuk operasional gitu. Nah, pertanyaan saya tuh apakah harus 6S dulu ini dikuatkan dasarnya, ataukah bisa berjalannya paralel gitu? Sedangkan setahu saya untuk otomasi itu yang tadi bapak-bapak bilang sendiri harus dikuatin dulu dasar-dasarnya, lean manufacturing-nya tuh harus kuat dulu baru bisa menjalankan si otomasinya itu. Jadi apakah bisa berjalan dengan paralel? Kalau bisa kira-kira bagaimana caranya atau solusinya gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Mau Pak Ringo, mau saya dulu nih? Oke, Pak Rofik dulu silakan, Pak. Oke. Jadi gini Pak, paralel bisa Pak. Ya, tapi tadi memperhatikan dasar-dasar dari lean manufacturing-nya. Jadi nanti yang mau di automation yang mana? Ya itu aja yang sudah basic-basicnya kuat. Biasanya satu pabrik itu nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik. Jadi pasti ada sebagian yang sudah baik, sudah bagus, apalagi 6S ya kalau di tempat Bapak, kalau di kami 5S. 5S itu adalah basic yang sangat penting. Ya tadi, jangan sampai Bapak, contoh nih, Bapak pakai EGV gitu kan. Habis itu EGV-nya telat suplai. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang naruh barang sembarangan di tengah jalan. Menghalangi EGV-nya. EGV nggak mau ngelindes, Pak. Dia akan berhenti. Nah, sehingga delay itu semuanya berantakan. Nanti yang disalahin jangan EGV-nya. Ya, kita masalahnya ternyata 5S-nya aja belum jalan, jadi percuma. Kadang-kadang nanti bisa jadi percuma. Makanya dipastikan lini-lini yang sudah siap aja, silakan. Paralel bisa. Tadi lini-lini yang sudah siap, Bapak bisa lakukan automation dengan baik. Tapi dasar berpikirnya adalah lean manufacturing. Itu aja. Pak Ringo silakan. Ya Pak, menambahkan aja sih, nggak jauh beda lah. Jadi untuk implementasi inovasi tadi, saya juga melihat
by need aja, dan mana yang sudah cukup kuat basic manufaktur ya, terutama tadi masalah standar. Misalkan ada satu perusahaan dia hanya menerapkan digital teknologi itu di bagian warehouse gitu, karena memang di situ sudah cukup kuat, standar packagingnya sudah standar lah. Jangan sampai kita mau menerapkan digitalisasi tapi packagingnya nggak standar, jadi pasti masalah itu kan. Tetap yang dilihat satu box, satu barcode gitu ya, satu kanban itu kan. Kalau ternyata satu box ya kuantitinya nggak sama, pasti masalah di situ. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk menerapkan high innovation tadi ke semua lini, sementara basic 5S atau 6S-nya tadi belum siap gitu. Jadi silahkan dimulai mana yang lebih membutuhkan dan mana yang sudah dinilai siap untuk bisa implementasi, Pak. Jadi nggak harus nunggu 5S-nya kuat dulu secara keseluruhan baru mulai, ya nggak harus begitu sih. Oke. Mas Riko, terima ada kasih. Oh gitu. Oke, gimana Mas Rifat, menjawab sudah? Ya, terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. sama-sama. Siap, sama-sama. Oke, next. Sebentar, saya share dulu dari Terry. Ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Pak Rizky, sinyalnya lagi labil lah, Pak. Iya, tapi Lagi ini kena membuktikan PPKM. bahwa enggak, Pak Rofik, Pak Ringo, ini membuktikan bahwa kita harus siap multi skill ya di era sekarang. Harus. Serba nggak pasti, semua sinyal ngedadak hilang, Iya. Iya. orang Emang juga kalau bisa ngedadak hilang. iya. Jadi harus banyak backup ya dengan multi skill ya. Iya, Iya. ini ada lumayan nih pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Sebentar di Siap. compile dulu sama tim ya. Jadi emang kalau acara webinar gini kalau ada yang kelempar wajar Pak, balik lagi gitu. Kita peserta oh yaudah maklum gitu. Habis gimana kita mau bikin di hotel belum bisa. Ya kan? Jadi mau nggak mau kan. Sebentar. Lagi di compile sama timku. Rizky coba lanjut Pak Rizky. Ya, lanjut Pak Ringo. Tadi sempat kepotong Pak Ringo. Kalau ngedadak orang itu hilang gimana Pak Ringo? Misal operator ngedadak harus di off karena mungkin isoman, atau misalnya karena mungkin perusahaan kekurangan biaya untuk mengajar, sedangkan beban kerja tetap sama gitu. Dari Kaizen sendiri ada solusi nggak sih, atau ada pengalaman dari Pak Ringo mengenai hal tersebut? Silakan Pak Ringo. Maaf ya, ya memang kondisi seperti ini memang nggak bisa dihindari ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Rofik itu ya, skill-skill inti apa sih yang atau jadi core-nya di company itu yang memang harus di develop gitu. Jadi ngarah ke situ dulu. Jadi ketika misalkan ada penurunan order atau ada manpower yang hilang, skill-skill khusus tadi itu masih bisa di cover karena memang itu menjadi basic ya, bisnisnya ya. Kayak misalkan painting misalkan, ya maka sebaiknya ya banyak karyawan yang diupayakan bisa untuk di proses tersebut. Dan tentunya dari company harus punya KPI yang jelas gitu. Jadi yang harus menguasai skill itu berapa persen manpower gitu. Nah itu harus jelas. Karena kalau misalkan nggak ada target, ya suatu ketika terjadi masalah seperti tadi, ya kita nggak bisa mengcover. Dan masalah itu juga kan kita bisa estimasi ya paling nggak dari kondisi yang ya meskipun seperti sekarang kita nggak prediksi, ternyata nggak bisa diprediksi ternyata. Tapi paling tidak kalau kita sudah punya KPI, ya udah ada kesiapan sedikit lah, sehingga untuk mengantisipasi itu nggak terlalu tergopoh-gopoh gitu. Jadi, tapi kan itu skillnya mungkin bisa digantikan Pak, tapi beban kerjanya berarti nambah ke orang yang masih masuk dong. Misal yang tadinya harusnya masuk 10, terus 3 WFH atau
isoman gitu, sisa tinggal 7, beban kerja si 3 yang tadi si cat itu berarti masuk ke yang 7 dong. Berarti akan ada penambahan beban kerja ya Pak Ringo ya? Ya, betul Pak. Hal itu Dan diperbolehkan berarti untuk ya, kondisi saat ini apa gitu? ya bisa jadi seperti itu. Di tempat saya juga mau nggak mau ketika ada manpower yang harus WFH, nah yang ada ya mungkin jadi rezekinya Pak. Yang biasanya nggak overtime kondisi seperti sekarang akhirnya di overtime gitu. Tapi Ya. ini untuk mengantisipasi bagaimana bisa ngirim ke customer ya. Jadi kalau bicara TPS kan bagaimana kita bisa reduce stok gitu. Tapi dengan kondisi sekarang stok ini mungkin menjadi hal yang perlu gitu karena kondisinya ya bekerja orang hanya 50% misalkan. Mau nggak mau kan waktu kerjaan yang ditambah gitu kan. Mungkin Pak Taufik mau menambahkan. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Anjas. Boleh. Sebentar kita share dulu ya. Oke. Boleh. Sambil nunggu di share, saya tambahin yang Pak Ringo tuh. Jadi boleh. memang tergantung dari bisnis kita, core-nya apa Pak? Misal manufaktur, maka kita mengusahakan kalau di tempat saya beberapa staff pun itu mampu untuk melakukan kegiatan manufaktur. Sehingga tadi ketika ada yang isoman segala macam, mereka yang turun. Nah biasanya juga paling cepat nih ya Pak, kalau kita ngomong improvement kan bisa butuh waktu 2 bulan seminggu tuh Kaizen untuk improve gitu kan. Untuk improve menghilangkan manpower misal atau reducing manpower. Tapi yang paling cepat tuh tadi. Jadi misal ada yang 01 group leader turun megang fungsi operator. Nah, nanti foreman turun megang untuk fungsi group leader, section head-nya turun untuk jadi gitu Pak, turun semua. Bahkan ada beberapa kejadian di kita mengharuskan supervisor masuk line Pak. Karena itu tadi udah saking kritisnya gitu. Karena tadi QCD ke customer tuh nggak bisa ditawar. Customer mau delivery 100% tuh nggak bisa ditawar. Jadi ya itu tadi main bisnisnya kita apa? Core-nya bisnis kita manufaktur. Ya kita fokus di manufaktur. Jangan malah staffnya yang banyak, orang dokumennya yang banyak, padahal bisnisnya manufaktur. Nah itu yang sering kali banyak gitu salah di banyak perusahaan tuh. Ya itu Pak, gampangnya. Berarti tetap kita harus macu jantungnya dulu biar perusahaan tetap hidup ya. Betul. Nggak ada barang dikirim, nggak ada duit Pak. Itu. Oke. Tanpa membebankan ke yang ada, berarti operator yang 7 itu tetap harus jadi 10, yang 3 itu dari staff berarti ya. Betul. Paling gampang seperti itu Pak, paling gampang dan cepat. Jangan sampai yang 7 itu dibebankan dengan beban kerja yang berlebih, akhirnya waste ya Pak. Wah, itu malah kita takut nanti barang ada yang nggak kepasang baut, kurang di welding. Nah, itu yang lebih fatal lagi. QC-nya berantakan ya, QC-nya. Itu dia, nggak bisa kita korbankan kan tadi itu, QCD. Iya, benar. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Anjas nih, Pak Rofik, Pak Ringo. Ini menarik bisa diterapkan di bisnis mereka? Gitu. Oke, silakan Pak Ringo, Pak Rofik mungkin ada pendapat. Pak Ringo mau saya dulu nih. Saya. Bebas Pak, bebas. Jadi gini Pak, ya sebenarnya ini yang menarik gitu. Saya sering lihat beberapa restoran sudah mulai menerapkan lean dalam tanda kutip beberapa prinsip lean manufacturing di tempatnya gitu. Yang dulu saya paling rumah sakit juga ada Pak. Rumah sakit banyak Pak, lean healthcare. Banyak. Kebetulan iya, saya pernah diundang soalnya. Ya jadi itu juga bagus. Nah jadi untuk di restoran nih salah satu contoh itu dulu The Cost. Dia nerapin sistem Kanban. Jadi orang beli itu nggak usah ngomong pesan, dia ambil aja di mana yang ada gambar, ada kartunya gitu. Kalau udah nggak ada berarti menunya udah habis. Nah jadi hal-hal seperti itu. Nah ini restoran ya bisa dengan orang minim. Tadi ketika kita punya standar, balik lagi ke standar, kondisi sekarang itu seperti apa. Nah dari situ nanti kita lihat kesalahan-kesalahan itu karena apa, pemborosan-pemborosan itu karena apa. Contohnya nih, karena orang nyari-nyari, ya kan, nyari-nyari bahan, misal di gudang kalau di gudang yang nantinya mau dikirim ke misal ini adalah franchise gitu ya. Nah, ketika nyari-nyari akhirnya terlambat. Nah, terlambat truknya akhirnya telat juga gitu. Bahkan di situ mulai kacau semuanya. Jadi proses-proses seperti 5S, basic lean manufacturing itu di restoran juga perlu diterapkan gitu. Bagaimana kita menghilangkan pemborosan atau waste itu seminim mungkin. Nah, jadi kita lihat apa yang standar.
Nah sekarang juga sebenarnya banyak Bapak Ibu yang bisa dilakukan tuh. Kadang-kadang saya itu kalau datang ke restoran itu terenyuh gitu. Kenapa? Pelayannya banyak banget. Tapi pada berdiri-berdiri semua gitu. Maksud saya di era sekarang ini kok kayaknya kalau begitu tuh pemborosan yang sangat besar gitu. Kenapa tidak dibikin misal tablet udah ditaruh di tempatnya itu orang tinggal pilih menu. Lebih menarik ada gambarnya, interaksi mereka juga punya privacy gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu gitu. Terus kemudian juga kita ngelihat banyak hal-hal pemborosan di itu adalah tadi kita itu mengestimasi nggak sih sebenarnya contohnya nih customer kita itu seperti berapa banyak per hari, terus trennya seperti apa. Nah itu kan sebenarnya cara-cara manufaktur kan, melihat bahwa oh ordernya rata-rata 1000 nih, misal di hari Senin sampai Jumat, nanti kalau Sabtu Minggu jadi 2000 paket gitu kan. Nah materialnya kita juga udah siapkan kira-kira segitu gitu. Dan kita punya data gitu, oh ternyata menu ini lebih laris, menu ini nggak terlalu laris. Ya, saya belajar dari mana? Saya kadang-kadang kalau melihat tukang gorengan tuh suka aneh gitu. Saya punya langganan gorengan itu sebenarnya yang paling laris bakwannya, tapi itu sering kehabisan. Sedangkan yang lain banyak, dan banyak itu pun dia nggak berhenti gitu. Tetap aja itu ada tiap hari gitu, dan nggak kejual gitu. Sedangkan yang bakwannya itu terus habis, tapi dia yang gorengnya cuma segitu-gitu aja. Nah kayak gitu Bu, itu adalah sesuatu yang berarti kan dia tidak memahami kondisi di mana sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh customer-nya gitu. Customer-nya maunya bakwan dibikin goreng pisang ya nggak bakal dibeli gitu. Nah itu akhirnya jadi waste, jadi pemborosan, jadi terbuang lah istilahnya. Nah kira-kira berarti inti jawabannya adalah kita menghilangkan waste ya. Waste itu bisa Betul. dihilangkan baik itu di manufaktur atau di Horeca atau dimanapun, termasuk yang pertanyaan Pak Naga ini nih, yang Kaizen Detik dan Toyota di manufaktur. Bagaimana dengan divisi marketing? Katanya bisa nggak sih nerapin Kaizen? Itu kembali bisa, lagi waste ya? Bisa, betul, bisa sekali. Betul, bisa sekali Pak. Bisa sekali gitu. Nah, tapi kalau di marketing ini misal banyak ya, misal kayak marketing masalah transport, kemudian masalah di mana sebenarnya ngatur orang penyebarannya di mana. Nah, itu sebenarnya tadi dari standar itu kita belajar. Ini proses sekarang ini pemborosannya di mana sih? Nah, pemborosan itulah yang kita tackle dengan Kaizen dengan improvement tadi. Misal nanti salesnya dibagi per area, kemudian jalurnya diatur, customer mana yang harus dibidik duluan. Jadi biar tidak, jangan sampai gini, udah terserah salesnya yang jalan. Nah ini seringkali jadi masalah. Sales nanti ketemunya yang lebih sering dikunjungi yang perusahaan yang sering traktir dia gitu. Atau ada temennya di situ. Nah itu nanti akan jadi standarnya begitu tuh Pak ya, biasanya problem tuh. Itu dia gitu kan. Jadi itu dilihat gitu. Kita makanya sekarang itu kan 4.0 ini yang paling heboh adalah bank data. Bagaimana kita data mining lah istilahnya. Data mining, bagaimana kita bisa mendapatkan data untuk tadi digunakan sebagai melihat standar operasional kita sekarang untuk kemudian dilihat di mana waste-nya, pemborosannya untuk nanti diimprove ke depannya. Gitu Pak, kira-kira Pak. Pasti ujung-ujungnya adalah eliminasi waste. Oke, berarti waste itu kalau ada yang ingin tahu lebih banyak bisa kita bahas selanjutnya ya, atau mungkin bisa di-googling. Boleh. Google aja ya, bisa di-googling boleh. Banyak juga ya 8 waste ya. Nah, nanti kalau mau tinggal hubungin Pak Riko juga boleh. Siap, nanti diaturin lagi, kita bikin sesi lagi ya. Terus sama tadi Bapak bilang kalau misalkan kayak restoran, kayaknya tuh di Genki Sushi tuh sudah melakukan itu Pak ya, pakai tab dia tinggal milih makanan mau yang mana, nanti makanannya datang kayak gitu. Efisien, betul. Tapi sebenarnya beberapa udah kayak gitu. Iya, tapi sebenarnya ini menurut pandanganku nih Pak sebagai customer ya. Ini aku nambahin aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kadang tuh setiap restoran nih kadang dia membuat sistem kayak 4.0 mau canggih, tapi kadang kepentok sama budget nih Pak. Biasanya kayak gitu tuh. Kayak misalkan beli tab harganya berapa, terus aplikasinya harus bayar lagi kan, udah pasti. Belum ngisi adminnya dan lain-lain. Nah kadang kalau yang ditemuin di lapangan nih, misalkan kayak toko kopi gitu, dia ada online-nya misalkan GoFood atau apalah gitu. Nah adminnya tuh kadang si kasir-kasirnya juga, tapi kan kadang jadinya kayak double job ya Pak ya, kalau misalkan dinilai gitu. Jadi kalau menurut aku sih kadang nih ya, kalau misalkan seperti itu jadi nggak fokus kan, aturan dia kasir tapi dia include jadi admin juga nih buat si GoFood. Jadi makanya gini Pak, kita kan juga lihat
bisnis itu kan tadi sebenarnya improvement itu tidak ada namanya salah atau benar. Jadi boleh melakukan seperti ini, boleh. Yang penting dasar berpikirnya seperti apa. Sama SOP-nya jelas dulu gitu betul, Pak ya. Karena ujung-ujungnya adalah profit yang dikejar. Dan ingat, Bapak tab itu ada BEP-nya. Ya, kita beli tab itu ada BEP-nya. Kalau Bapak hire orang, jangan sampai Bapak bilang ada BEP-nya, dibakar nanti toko Bapak. Pak, nanti gajian setahun ya, setelah setahun saya nggak mau gaji. Oh iya, tapi tab itu. emang nggak ada gajinya sih Pak ya. Kita beli betul, tab kayak dia ada BEP-nya, makanya iya, kayak kita 5-7 juta gitu kan. Maka di improvement kita nggak ngomong mahal atau murah, tapi profit atau tidak, itu yang penting. Kayak waktu lean manufacturing yang kita bahas waktu itu Pak, yang apa namanya, kayak misalkan dia beli Gerinda ini harganya murah, tapi Gerinda ini cuma bisa buat berapa kali pakai. Tapi kalau misalkan dia beli Gerinda yang lebih mahal, dia bisa berkali-kali pakai, tapi harganya lebih mahal. Nah itu loh, nggak semua yang kita beli murah, ujung-ujungnya murah. Betul. Ya. Jadi itu yang penting kalau di berkaiseng. Dan wah ini murah, beli, pakai 2 hari patah. Ya, nah itu nggak jadi profit gitu. Malah jadinya beli lagi ya Pak. Nah, beli lagi gitu. Iya, sama kayak tukang goreng. Termasuk yang automation tadi ya Pak Rofik ya. Betul. Tidak semua yang kita beli kapasitas besar itu ketika dipasang di line akan besar ya jadinya. Betul. Tergantung dari yang depan belakangnya. Betul. Harus hati-hati. Yang murah juga belum tentu murah. Belum tentu bagus gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Lia mungkin ini Pak Riko. Ya, itu sudah tuh, Ibu Lia. Maintenance by chemical. Perusahaan kami. Tes antigen teknisi customer. Ya itu tadi Bu, kalau kita minta cost up itu kayaknya sesuatu yang susah. Maka yang harus kita lakukan ya negosiasi sama customer. Kalau nggak bisa kita lihat juga pemborosan di tempat kita itu seperti apa. Misal nih, timnya bisa nggak dioptimalin lagi sehingga timnya tidak, misal tadinya 8 orang, sekarang nggak perlu 8 orang. Atau mungkin ada nggak yang kita bisa negosiasikan dengan customer? Oke Pak, kalau budget segini, chemicalnya bisa nggak pakai yang ini Pak? Ini toh juga sama, tapi mungkin dari sisi harga lebih murah gitu kan? Atau secara komposisinya seperti apa? Kita turunkan tapi masih masuk range untuk di operasionalnya mereka. Nah ini kita harus diskusi sama customer. Intinya Bu, memang customer itu pasti akan selalu minta cost down. Itu sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Kita di manufacturing itu selalu dikejar-kejar 2-3% per tahun. Maka kita harus berpikir. Jadi kita itu kadang negosiasi dengan customer. Customer kalau caranya begini-begini boleh nggak? Oh mereka misal, untungnya buat saya Pak, ya kalau begitu saya mau cost down 3%. Misal. Padahal di kita itu sudah cost down-nya misal 7% misal. Nggak apa-apa. Jadi kita berdiskusi dengan customer untuk menemukan jalan tengah. Tapi ide itu harus dari kita. Makanya lean manufacturing itu ke sana Bu arahnya. Bagaimana kita bisa menghilangkan waste atau pemborosan-pemborosan ini supaya nanti kita bisa cost down, ya kan? Kita nanti tawarkan customer, sebenarnya customer juga bisa melonggarkan standar atau gimana, tapi sebenarnya cost down-nya lebih banyak di kita. Kalau kita minta cost up, itu susah sekali gitu. Kecuali kita monopoli nih. Kalau dia nggak beli di kita nggak bisa, nah itu baru bisa ngomongin cost up. Tapi kalau nggak akan sangat sulit sekali. Kedepannya pun yang kita hadapi adalah pesaing-pesaing kita dari China, di mana mereka harganya bisa gila-gilaan murah. Nah jadi customer itu tidak punya hubungan spesial dengan suppliernya biasanya rata-rata. Jadi dia kalau ngelihat ada yang lebih murah, kualitasnya bagus, ya kenapa enggak gitu. Nah itu juga kita harus tanamkan bahwa kita harus mampu bersaing dalam kondisi seperti itu. Gimana caranya? Ya kita belajar lean manufacturing, kemudian kita terapkan. Perusahaan harus bisa bertahan menghadapi kondisi apapun. Toh kalau nanti ini misal kondisi normal lagi, ini apa istilahnya antigennya udah nggak dapat, ibu udah jelas pasti profit jadinya gitu. Ada yang tadinya profit untuk nambal antigen dan segala macam, nanti begitu antigen sudah tidak diperlukan lagi, ya ibu akan dapat profit yang lebih tinggi. Tapi intinya memang susah Bu dengan customer, karena customer gitu bisa tiba-tiba memutuskan dengan kita. Nah itu juga yang kita juga hindari. Apalagi kalau grup Bu, kita kalau kayak perusahaan saya itu supply ke Toyota Group, Hino, Toyota, Daihatsu. Misal salah satu gondok keluar, grupnya yang lain bisa jadi ikutan keluar juga. Nah itu lebih repot. Kira-kira gitu Bu.
Berarti eksternal nggak bisa kita kontrol ya? Eksternal nggak bisa kita kontrol, lebih baik kita kontrol internal internal ya. Betul. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana agar customer mau menerima kondisi tersebut, ya sulit karena itu eksternal. Kita yang harus adaptasi dengan kondisi saat ini dengan beban biaya yang bertambah ya, kalau yang tadi Pak Ringo sampaikan ya, Pak Raufik. Ya, betul. Tapi kalau saya nambahin Pak, ini saya juga punya pengalaman nih. Istri saya ada perawatan di salah satu ini ya, kecantikan lah. Dia itu kan kalau kecantikan mesti datang ketemu pegang-pegang colek-colek ya kan segala macam. Nah akhirnya kan itu nggak bisa, harus di antigen atau harus pakai APD, dan APD itu dibebankan kepada customer nih, kepada istri saya. Kok nambah segini gitu, nambah APD, harus nambah antigen kalau ketemu. Jadi solusinya mereka merubah flow-nya, itu nggak usah ketemu dokter, jadi cuma via WhatsApp atau via Zoom Pak. Nah memang sih tidak maksimal karena kan dia melihat kayak status wajahnya nih rusaknya di mana apa segala macam kan. Kalau via handphone atau via laptop kan ya susah ya, agak susah. Tapi mau nggak mau kalau kita ya, maksudnya kalau dari istri saya jadi ngepres biayanya supaya nggak kena APD dan antigen, ya ketemunya secara daring gitu. Ya cuma balik lagi ya, itu kan dari sisi dari sisi yang bisa secara daring ya, cuma kan ada beberapa perusahaan yang nggak bisa daring dan memang harus dibebankan. Tapi mungkin kesini-sini di tempat dokter itu jadinya dia mensubsidi silang Pak. Jadi ada beberapa kayak budget dokter sama dia di-cut, jadi kayak free antigen gitu. Jadi kayak free konsultasi atau free apa, tapi sebenarnya menurut saya itu kayak subsidi silang. Jadi kayak biasanya kalau ketemu dokter bayar 500, karena lu nggak ketemu dokter jadi di-cut sekian untuk antigen, kayak gitu sih Pak. Kalau pengalaman saya pribadi ya. Tapi ini menarik nih. Ini dari Pak Anjas ada mau meluruskan pendapat Pak Raufik nih Pak dari pertanyaan. Mungkin saya open mic aja Pak Anjas. Boleh, silakan Pak Anjas. Malam Pak Raufik. Malam. Pak Rizky, apa kabar Pak? Halo Pak Anjas. Teman saya ini Pak Raufik. Oh ya. Pak. Monggo Pak. Sorry tadi hanya meluruskan aja sih, memang. Boleh. Di kondisi pandemi sekarang ini memang dampak, terutama bisnis jasa ya, non manufacturing itu dampaknya luar biasa sekali. Tadi saya memang ada beberapa opsi yang sudah dilakukan sama perusahaan. Salah satunya tadi mengganti, harusnya tadi adanya waiter lengkap, ada reception, ada waiter, lalu ada kasir. Akhirnya semua harus bisa multifungsi. Menyambung ke yang tadi yang Pak Ringo atau Pak Raufik sampaikan ya. Cuman memang yang masih menjadi dasar pemikiran saya adalah bagaimana semua itu bisa tetap jalan tanpa tetap meminimalisir kesalahan. Karena tadi kalau yang Pak Raufik bilang di beberapa tempat restoran ada yang kondisinya banyak waiter-waiters yang nongkrong-nongkrong doang lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi memang sedikit sharing aja sih di bisnis restoran ini memang ada beberapa bagian, ada yang namanya fine dining. Kalau fine dining memang dia full service. Ada yang fine dining, ada yang semi, ya dia tetap ada pelayanan tapi nggak semua. Jadi begitu ada piring yang kotor ya udah tinggal nunggu piringnya kotor banyak dulu baru diambil. Tapi kalau full fine dining, karena seperti salah satu contoh tempat saya kerja, ya dia begitu satu waiter atau dua waiter untuk 2 table. Nah itu yang memang pada saat pandemi ini bebannya jadi berkurang nih Pak. Nah itu yang tadi nyambung ke Pak Rizky bilang kan, jangan sampai sisa yang 7 gara-gara yang 3 tadi harusnya masuk dirumahkan lah ya. Kalau di bisnis F&B nggak ada istilah WFH nih Pak, adanya unpaid leave. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, mau nggak mau kan 7 orang ini harus menerima beban 3 orang ini kan. Nah itu yang sekarang lagi jadi masalah di kami tadi, banyak sekali produk-produk yang entah salah landing, salah nganter, apalagi dengan kondisi sekarang yang delivery only, itu tingkat miss-nya tinggi sekali. Makanya tadi saya tanya, apakah tetap masih bisa diselaraskan lah, seperti itu Pak Raufik. Terima kasih. Jadi gini Pak Anjas, jadi itu sebenarnya berkaitan dengan yang tadi diomongin Pak Ringo di logistik tuh. Jangan sampai salah delivery gitu kan. Nah, jadi kalau di kita itu ada namanya visual control. Nah, kita juga berangkat dari bisa nggak kita jadi gini, sebelum Kaizen itu sebenarnya ada fase di mana Kaizen preparation.
Nah, Kaizen preparation itu termasuk di salah satunya adalah kita mengkaji ada nggak standar, temporary standar lah. Kalau dulunya nggak ada standar, kita buatkan namanya temporary standar. Nah, di temporary standar itu nanti kita bisa belajar sebenarnya optimum di mana, kesalahan-kesalahan ini terjadi seperti apa. Ya, misal kalau kita di logistik kan salah satunya apa? Tidak adanya kejelasan identitas, tidak ada jelasan kebagian apa istilahnya pembagian job gitu kan. Nah, nanti juga termasuk tadi kemampuan ini sudah overload apa enggak sih satu orang ini gitu. Jadi kayak kita itu sebenarnya juga ada standar, Pak. Misal nih, saya dulu tuh punya standar lane itu. Jadi kalau dia jalan, kalau permintaan customer sekian, saya jalan 3 manpower di satu lane. Nanti kalau dia turun, saya jalan 2. Kalau turun lagi, saya punya satu aja yang jalan. Tapi itu standarnya berbeda-beda. Dan itu kita atur berdasarkan experience yang tadi, data yang kita punya. Oh, nanti dia kerja ini. Kalau 2 orang, berarti orang 1 kerjanya ini, orang 2 kerjanya ini. Nah, tapi itu harus clear. Nggak boleh nanti mereka yang disuruh diskusi terus membagi, nggak boleh. Itu kita yang udah state clear. Kondisi sekian, ininya sekian, maka harus seperti apa standarnya. Dari temporary standar itu nanti kita bisa study untuk Bapak optimalin. Nanti Bapak sadar nih, oh ternyata poin ini sebenarnya kita nggak butuh orang loh. Ini bisa digantikan teknologi loh. Tapi teknologi seperti apa? Nah, itu yang kita ngomong Kaizen atau improvement. Kedepannya itu yang akan digantikan oleh si teknologi ini. Ya, tadi memang benar Pak, restoran itu beda-beda. Kita juga sama Pak. Kita manufaktur juga beda-beda. Kalau manufaktur yang monopoli, mau nggak mau harus dari dia, itu mah enak kan Pak. Dia mau pakai orang berapa aja, suka-suka dia, harga suka-suka dia. Tapi begitu kita punya kompetitif, gitu kan. Apalagi main di segmen yang misal, kayak mobil misal gitu ya. Toyota itu kan segmennya kompetitif sekali tuh. Beda sama kita misal Rolls Royce gitu kan. Rolls Royce sudah pembelinya ya itu aja. Jadi dia mah nggak terlalu banyak ambil pusing lah. Mau satu mobil selesai berapa hari sampai berapa minggu, fine gitu. Tapi kalau kayak yang Toyota nggak bisa begitu, bisa ditikung nggak bisa nama kompetitor gitu kan. Nah jadi kita juga ngelihat seperti itu Pak. Jadi intinya adalah sekarang kalau seperti itu Bapak kumpulin standar dulu. Jadi Bapak lihat nih pemborosan apa aja sebenarnya yang ada. Nah miss delivery itu terjadi karena apa? Salah landing itu karena apa? Bisa jadi tadi Pak, bisa jadi karena tidak adanya kejelasan identitas. Nanti bisa, kalau kita itu bisa dipisah. Oh areanya nanti dikasih kode warna tertentu. Kemudian kanbannya dikasih kode warna tertentu. Nah, jadi nanti kalau dia udah tahu nih, oh kalau pink ke sana arahnya, kalau hijau ke sana arahnya, areanya dibagi. Bahkan kalau kita di atas itu Pak, ada kolom-kolom itu ada area pembagian. Nah, nanti di kanban itu pun bisa jadi ada tulisan seperti itu. Jadi kalau saya ada tulisan misal D51, saya cari tiang berarti itu nggak jauh, tempatnya itu nggak jauh dari D51. Gitu. Jangan sampai saya pergi kemana-mana gitu. Jadi itu pengaturan seperti itu nanti Bapak yang akan kembangkan sendiri bagaimana menyederhanakannya. Tapi kalau kita di manufaktur itu Pak untuk menjaga kesalahan itu visual control itu yang kita perkuat. Mungkin Pak Ringo ada yang mau nambahin? Cukup dulu Pak. Oke. Menarik nih Pak Anjas nih, menarik sekali. Saya jadi penasaran. Ya karena memang basic dari sebelumnya karena saya juga udah pernah belajar di manufaktur juga, kemudian saya coba lompat ke restoran, mau coba bisa nggak sih sebenarnya yang kita terapin di manufaktur itu dijalankan di restoran gitu kan. Ternyata dari tahap 5S aja untuk sampai ke sana 5R aja tuh masih agak R2 atau R3 aja udah luar biasa hebat gitu kan. Nah, itu yang memang itu, Pak. Justru itu yang itu jadi tantangannya. Challenge. Iya, betul. Rumah sakit pun sama, Pak. Tadi Pak Rizky bilang clean healthcare pun sama. Tantangannya itu adalah yang basicnya aja belum mampu untuk dijalankan, jadi belum bisa main yang tingkat-tingkat tinggi. Ya kalau saya mungkin belajar dari McD ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu tuh McD. Itu bisa 50 detik apa yang kita minta itu langsung out gitu. Nah, kenapa sih bisa begitu? Mereka tuh sudah punya standar, bukan hanya standar ya tadi visualisasi atau SOP segala macam, tapi standar satu produk ini pakainya materialnya apa saja, istilahnya bill of material itu Pak. Terus selain bill of material, ada juga bill of process. Ya. Untuk manggang ini cycle time-nya berapa, sehingga dia bisa buat ya dengan cepat gitu. Jadi kalau bicara lean manufacture sebenarnya
di food juga sudah ada seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mulai membuat tuh standar bill of materialnya seperti apa, bill of processnya seperti apa, dari masing-masing proses itu coba diukur, dihitung cycle time-nya minimal, ya seperti itu minimal, sehingga nanti kita bisa mengetahui kapasitas proses kita, lead time kita dalam memproduksi berapa lama. Nah, yang lead time-nya masih panjang ini yang jadi bottleneck, coba dilihat apalagi hal-hal yang masih menyebabkan panjang lead time-nya, apakah panjang karena cari-cari material, berarti kan diperbaiki bagaimana proses penempatan material supaya mudah ditemukan gitu ya. Nah, jadi setelah kita punya standar tadi seperti yang Pak Rofik bilang, temporary standar, kita akan bisa melakukan improvement berikutnya ya. Jadi bukan berarti standar yang sudah kita buat itu standar sampai hari kiamat, bukan. Jadi standar itu harus bisa juga di level up gitu. Bahkan bisa jadi level up standar itu bisa jadi karena dari experience-nya operator. Oh, operatornya ternyata enak nih begini nih, tapi kita harus konfirmasi dulu itu punya dampak secara quality atau enggak gitu. Kalau ternyata memang itu lebih baik, nah tidak ada salahnya itu dijadikan standar. Yang penting jangan sampai standar operation atau cycle time tadi dibuat terlalu terburu-buru gitu ya. Jadi menyebabkan operator ini kerjanya terburu-buru. Nanti efeknya bisa kepada safety. Jadi meskipun katakanlah tadi 7 orang kelimpahan pekerjaan 3 orang, kalau standarnya sudah dibuat, saya yakin itu akan bisa lah dilakukan. Oke, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Anjas. Sama-sama Pak Anjas. Pak Rofik kayaknya si Pak Rizky kelempar lagi, lagi nih. Iya, ini ada pertanyaan. Masih Boleh. ada nih, bentar sebentar. Nah, ini dari Bapak Sandi nih. Silakan, Pak. Nah, jadi gini. Ini pertanyaan menarik ini sebenarnya. Jadi kita itu dalam membuat multi skill juga harus diperhatikan waktu pelatihan, Pak. Jadi kalau saya dulu standarnya adalah biasanya nanti saya akan mengatur bagaimana supaya group leader itu nanti ngajarinya di waktu istirahat. Jadi biasanya mereka akan istirahat duluan. Nanti ketika dia selesai istirahat nih berdua, mereka akan masuk ke line itu untuk belajar. Jadi tidak serta-merta langsung dicomot masukin ke situ. Enggak. Nah, nanti melorot semua, Pak, achievementnya. Kita sendiri yang pusing gitu. Jadi paling enggak sehingga mereka itu ketika jalan di situ, itu sudah punya kemampuan 80-90%. Nah, sehingga kalau ada kekurangan, istilahnya nombokinnya enggak jauh. Enggak susah. Gitu. Tapi kalau enggak, ya itu Pak, kalau main pindah. Dan sebenarnya rotasi itu, Pak, biasanya kita lakukan itu enggak sering-sering banget sih, yang enggak dalam hitungan bulan juga. Tapi hanya kondisi tertentu gitu. Jadi mereka yang istilahnya cadangan untuk proses utama ini sebenarnya cukup kita latih dan kita mungkin jalanin kalau pas lagi kondisi permintaan turun, nah itu biasanya mereka dilatih di situ. Tapi tidak serta-merta gitu, pindah enggak gitu, Pak. Harus ada pelatihan yang mumpuni juga gitu. Biasanya kita itu ada, kalau di saya itu istilahnya ibarat orang berenang itu ada latihan di luar kolam. Nah itu dilakukan kapan? Biasanya nanti setelah kerja atau pas ini kita panggil gitu. Meluangkan waktu 10-15 menit untuk belajar. Nah karena mereka juga, karena di kita yang istilahnya skill paling dihargai itu ya skill operator yang ada di depan mesin. Itu yang paling utama gitu. Nah jadi pasti mereka kalau berkarir itu senang kalau ditaruh di sana. Karena itu artinya mereka dianggap skillnya bagus. Itu Pak kira-kira. Mungkin Pak Ringo bisa nambahin. Cukup dulu Pak. Tapi kalau misalkan emang manpower yang rotasi, saya dulu waktu masih muda pernah kerja di McD, Pak. Itu kalau di McD kan tuh
di zaman itu saya kerja di STC Senayan ya, lumayan sih 6 bulan lah karena ngisi waktu kuliah kan. Nah, itu dia cara merotasinya tuh setiap hari itu apa namanya, ada bergantian Pak. Jadi misalkan kayak hari Senin saya ada di kasir. Nah, dulu itu kalau saya didampingin dulu Pak. Jadi di kasir berdua tuh sama yang udah senior. Jadi kayak saya yang ngambilin makanannya, nanti dia yang ngasirin, atau dibalik saya yang ngasirin, nanti dia yang ngambilin makannya. Terus besok misalkan di ayam bagian apa namanya, goreng ayam ya kalau di McD. Nah, itu nanti saya yang ngambilin bahan-bahannya, nanti dia yang iniin kayak gitu. Tapi itu bisa juga sebagai acuan juga sih Pak, maksudnya bisa kayak ide juga ya Pak, maksudnya didampingi dulu, setelah didampingi beberapa minggu baru dilepas gitu ya mungkin ya. Jadi itu ada step-stepnya. Kalau mungkin kayak di kita di perusahaan yang familiar dengan Toyota itu ada namanya 4-step job instruction. Jadi langkah-langkah kita untuk ngajarin orang sampai dia bisa gitu. Ada step-stepnya. Jadi nggak main udah taruh sini, udah ikut itu ya, ikut si ini ya, nggak gitu lah, berantakan pasti. Harus didampingi lah berbeda. Kira-kira Pak Sandi mau open mic Pak Sandi? Kalau mau open saya open nih Pak Sandi. Ya, menambahkan kali ini Pak ya. Oke Pak Ringo, silakan. Jadi tadi kan memang harus punya standar juga tuh, target dia boleh mengoperasikan mesin atau katakanlah bekerja di satu line itu berapa persen. Nah, proses itu juga memang harus ada pendampingan dari pengawas Pak. Bahkan orang-orang yang bekerja katakanlah dalam masa training itu kalau perlu dikasih identifikasi khusus gitu, agar jangan sampai nanti nggak terawasi tiba-tiba menimbulkan defect pada produk gitu ya. Jadi rotasi-rotasi yang dilakukan juga tetap terkontrol gitu. Jangan sampai melakukan rotasi tapi nggak ada kontrolnya sama sekali sehingga bisa mengecewakan customer gitu ya. Berdampak pada kualitas. Kan customer tetap nggak akan mau tahu, oh ini lagi ada rotasi misalkan. Tahu-taunya nyampe barangnya NG misalkan. Pasti itu masalah. Jadi betul harus ada target KPI-nya, dia boleh beroperasi, boleh bekerja di line itu, skill-nya berapa persen. Nah, di sini harus ada parameter yang terukur. Jadi apa namanya, bukan hanya sekedar berdasarkan feeling-nya pengawas ya. Oh ini kira-kira ini udah 100%, ini udah 15%, tapi apa parameternya apa gitu. Jadi misalkan oh dia sudah bisa bekerja minimal tanpa bimbingan misalkan. Dia bisa bekerja tapi harus dengan bimbingan misalkan. Minimal seperti itu parameternya. Sehingga nggak khawatir kalau misalkan ada rotasi kemudian menimbulkan apa namanya masalah di proses barunya. Oke. Oke, Pak. Berarti udah ada standarnya gitu ya, Pak Ringo ya? Iya. Standar kompetensi level berapa yang boleh berotasi itu intinya ya? Betul. Iya, betul. Ada lagi Pak Riko, pertanyaan selanjutnya? Bentar Pak. Pak Sandi kalau belum jelas dan mau open mic silahkan Pak Sandi. Oke, selamat malam Pak. Malam Pak Sandi. Ya, mungkin intinya mungkin harus kita siapkan pendampingnya dulu ya sebelum kita rotasi. Karena mungkin kendalanya di sini kita rotasi, cuman pendampingnya ini nggak ada. Bahkan mungkin skillnya juga masih kurang bagus untuk yang seniornya di situ sendiri. Oh. Oke, Pak. Nah ini Pak yang sering jadi masalah juga Pak. Ya. Seniornya, grup leadernya ternyata nggak jago, kalah jago sama operatornya. Nah, itu masalah besar Pak. Ya. Kalah jadi jago main lepas ya. gitu aja, ya biarkan belajar masing-masing lah. Betul. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Masuk. Ya Pak, sama-sama Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ini masalah yang umum di situ nih, Pak. Ya. Problemnya umum biasanya di situ tuh Pak. Ya, istilahnya kan jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni ya kan. Nah, ini repot juga nanti. Ada lagi Mas Riko? Lagi? Oh, Mas Rikonya ini kayaknya hilang. Oke.
Halo, Mas Riko. Ada pertanyaan lagi mungkin Ya, halo Pak. dari Halo Pak. Enggak, dari sini sih belum ada. Cuma kalau saya menambahkan kan emang ya problemnya biasanya gitu Pak ya. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan kayak problemnya di kayak pendampingnya yang belum jago, mungkin nggak sih perusahaan ini minimal narik orang yang udah jago untuk trainingin orang-orang yang belum jago ini sih Pak. Iya nggak sih? Kalau group leader susah Pak, karena group leader itu biasanya Susah ya? spesifik pada areanya. Ya harus group leader itu yang digembleng oleh atasannya. Harus. Nah, tapi kan sebenarnya mungkin dari grup leader ini mungkin ada pendahulunya yang kemungkinan lebih bagus atau lebih jago yang bisa ditarik untuk ngajarin gitu nggak sih Pak? Nggak juga ya? Agak susah ya? Jangan gitu juga. Itu nanti regenerasinya nggak jalan. Nanti kita tergantung sama satu orang. Kita kalau harus berpikir ketika kita ngedesain lean manufacturing adalah tadi. Semua itu berbasis standar. Dan bagaimana cara kita membuat orang untuk mampu menjalankan standar itu. Jadi jangan tergantung sama orang. Kalau tergantung sama orang, repot Pak. Nanti kita disandra sama orang itu tuh. Pokoknya nanti kalau habis diomelin nggak masuk 3 hari, buyar kita. Nggak punya orang yang nge-backup gitu. Jangan begitu, repot nanti. Jadi besar kepala ya Pak? Nah itu dia. Kepala. Oke, silakan lanjutkan. Beberapa perusahaan Pak Rofik dengan adanya pandemi ini kan tadinya 10 jadi 7, tapi ketika dibuat 7 orang ternyata masih efektif Pak. Berarti kan selama ini seharusnya bisa dengan 7 orang ya? Ada juga yang begitu. Iya, jadi gini Pak, saya pernah standby di sebuah perusahaan itu unik. Catatan saya coba nungguin 1 jam. Saya catat nih, achievement 1 jam. Catatan saya yang di situ Gemba, dengan catatan laporan beda. Laporan dengan omongan grup leadernya beda. Nggak bingung Pak. Ini gimana sih ini pabrik beroperasi gitu. Nah, jadi inilah masalah umum di Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang atasan itu tidak paham Gemba, tidak paham lapangan, menyerahkan karena percaya dengan anak buahnya 100%, akhirnya apa istilahnya, nggak ngerti bahwa ternyata di bawah itu sudah terlalu menyimpang dari yang seharusnya. Nah, jadi mungkin juga kadang-kadang ketahuannya justru saat pandemi gini Pak Rizky ya. Kayak tadi tuh, betul. Ternyata udah 7 orang kok achieve juga nih. Lah berarti selama ini kenapa dong gitu. Nah itu. Kadang-kadang kepepet itu membawa berkah Pak. Ya kan? The power of kepepet itu kadang-kadang muncul sesuatu yang lain. Nah ini ada pertanyaan. Kembali lagi bebannya jangan sampai terlalu banyak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Dari Pak Indra Wirawan. Selamat malam, saya Indra Wirawan ingin bertanya, bagaimanakah menanggapi setelah pandemi ketika lifestyle berubah yang dapat mengganggu budaya perusahaan, semisal less kontak antar pegawai yang dapat mengganggu fungsi Kaizen itu sendiri. Apakah perlu perubahan standar baru atau seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin open mic aja kali ya, karena ini agak kurang ini. Sebentar, saya cek dulu. Less kontak. Ya, bentar. Kalau di saya sih paling ngumpulin suggestion system yang agak repot itu jadinya kan. Penilaian, terus ya QCC. Silakan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Pak Ringo sama Pak Rofik dan Pak Rizky juga. Silakan Pak. Yang mungkin dari ditanyakan kan bagaimana kita menanggulangi kalau pas waktu pandemi ini. Tapi kita kan juga tidak bisa memikirkan nanti kalau setelah pandemi ini seperti apa yang harus kita lakukan itu. Seperti kayak budaya-budaya Kaizen itu sendiri malah dapat terganggu dari adanya setelah pandemi kayak lost kontak itu tadi Pak. Nah, semisal kayak seperti itu di perusahaan, apa yang harus kita lakukan bagaimana untuk mengembalikan performa itu tadi tuh Pak sebelum pandemi agar dapat dilanjutkan kembali setelah pandemi itu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Pak Ringo? Mau Pak Ringo jawab dulu? Oke Pak. Mungkin beberapa proyek yang terkendala dan beberapa hal yang terkait kontak ya Pak Indra. Mungkin bisa seperti itu. Semisal itu. Ya bisa ke lain hal juga yang mungkin
yang belum kita pikirkan saat ini yang bisa terjadi mungkin setelah kita ketahui nanti kalau udah pandemi berakhir, Pak. Kayak persiapannya seperti apa? Terima kasih. Ya Pak, sebenarnya dengan adanya pandemi ini nih sebagai challenge ya buat kita untuk belajar metode baru nih Pak. Jadi saya pun untuk develop ke Gemba, ke lapangan, atau katakanlah saya develop ke supplier itu dulu biasa datang langsung ke lapangan gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ya mau nggak mau kita harus merubah ini kan kebiasaan seperti itu karena ada masalah nanti social distancing gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan dengan metode daring? Nah, itu coba dilakukan dulu, di-prepare sehingga meskipun kondisinya less kontak, kita bisa melihat gitu kondisi lapangannya seperti apa. Yang penting kita clear apa sih yang mau kita lihat di Gemba di lapangan. Ya meskipun nggak semua hal itu bisa kita tangkap secara visual ya. Jadi kadang ada yang memang kita harus rasakan sendiri. Contoh misalkan proses pancing misalkan ya, pancingnya masih pakai toggle gitu, manual. Nah ini alatnya sulit nggak? Gitu. Nah ini kan harus di trial langsung gitu. Nah tapi hanya untuk hal itu saja yang kita lakukan. Bentuk toolnya seperti apa, kekurangannya seperti apa kan mungkin ada secara visual yang bisa kita tangkap dulu gitu. Nah jadi kalau di dalam standarisasi kerja tuh mungkin nanti Pak Raufik tuh yang lebih fokus di situ. Bisa memisahkan pekerjaan manual dengan pekerjaan mesin. Kan kalau pekerjaan mesin kan ya otomatis aja jalan gitu ya. Orang nggak perlu ngeliatin sampai selesai gitu. Nah ini juga seperti itu. Apa sih yang bisa dilakukan secara offline itu kita pisahkan dan apa yang nggak bisa kita lakukan secara online gitu. Sehingga dengan meskipun sudah nggak pandemi, mungkin kita bisa lebih efisien lagi ininya cara bekerjanya. Nggak harus berlama-lama juga di lapangan gitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang harus kita lakukan di lapangan itu benar-benar efisien waktunya gitu. Mungkin Pak Raufik mau menambahkan Pak? Ya, setuju sekali Pak Ringo. Jadi istilahnya kita jadi belajar Pak. Dulu saya nggak kenal namanya blended learning, jadi kenal, gitu kan. Nah, ketika ini nanti pandemi, jadi kita mengatur tadi yang online berapa, yang istilahnya mereka baca secara mandiri berapa, terus kemudian kita nanti ketemu praktek berapa, yang dulunya kita ketemu seharian nih 8 jam, akhirnya mungkin kita ketemu cukup 2 jam atau cukup 1 jam, gitu kan, karena mereka sudah kita persiapkan gitu. Nah, ini nanti ketika nanti kita sudah selesai pandemi, menurut saya hal seperti ini malah positif gitu, malah sesuatu yang positif, karena apa? Kita bisa mengefisienkan waktu untuk ketemu di lapangan gitu. Dan mungkin kita mempelajari teknologi-teknologi baru gitu. Oh, ternyata hal seperti ini tuh yang dulunya kita harus kumpulkan dengan datang sendiri ke lapangan Gemba full, sekarang ternyata ada alat-alat ini yang bisa ngebantu kita. Ada metode-metode baru yang akhirnya kita temukan. Tadi Pak, kita berpikir bahwa pandemi ini justru tadi seperti Pak Ringo bilang, tantangan buat orang-orang Kaizen seperti kita. Bagaimana tetap bisa mengimprove, bagaimana tetap bisa melakukan Kaizen dengan kondisi pandemi seperti ini. Kecuali kalau yang mungkin Bapak takutkan adalah istilahnya Kaizennya jadi hilang. Karena orang nggak mau ketemu, kemudian budayanya dalam tanda kutip dimatikan gitu oleh perusahaan, yaitu memang yang akan jadi buruk lah untuk kedepannya. Tapi kalau melihat ini sebagai tantangan, tadi Pak, kita malah ketemu hal-hal baru. Gitu. Hal-hal yang mungkin kita tadinya nggak kepikiran terus kita lakukan, nah justru kedepannya itu akan jadi manfaat yang lebih besar gitu. Ya. Gitu sih, Pak. Betul Pak, dengan less kontak tadi Kaizen tetap jalan nantinya ya. Harus. Kan kita nggak ketemu, Kaizen harus. Jangan berpikir seperti itu ya. Kalau nggak ada Kaizen nanti perusahaannya mati loh Pak. Ya, benar. Yang itu sih sangat disayangkan sekali soalnya yang diperhatikan kan bagaimana kita menanggulanginya, tapi
juga pusing dari perusahaan untuk bagaimana kita untuk melanjutkannya, itu yang harus diperhatikan juga tuh, Pak. Betul, betul. Tadi Pak, belajar metode-metode baru Pak. Blended learning, kemudian jadi beda. Saya kemarin kebetulan ikut di penyusunan untuk learning centernya AOP untuk lean manufacturing. Jadi mereka juga bikin sesuatu yang unik gitu. Nggak kayak dulu online itu cuman baca slide. Jadi mereka ada gamingnya, ada segala macamnya. Nah itu dikembangkan untuk membuat menarik gitu pembelajaran gitu. Tanpa walaupun kita nggak ketemu. Karena pembelajaran itu yang susah itu gali emosinya Pak. Kalau pakai cuman misal nanti PDF isinya tulisan semua lah, orang baca 15 menit juga udah ditutup gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu kan sesuatu yang baru justru membuat muncullah pengembangan Kaizen yang baru, cara pengajaran Kaizen yang baru, cara pelaksanaan, mungkin nanti cara kompetisi penjurian segala macam bisa jadi berubah. Tapi Kaizennya tetap nggak boleh berhenti. Berubah Pak. Nggak boleh berhenti. Bahkan yel-yel Kaizen yang biasanya live gitu, sekarang bisa via TikTok Pak. Betul. Bisa jadi. Yel-yel Kaizen kan biasanya live ya, kita kalau QCC atau GKM itu sekarang bisa via TikTok udah. Betul, bisa. Kita aja sekarang kadang gitu Pak, presentasi di shoot, jadi tidak live. Jadi presentasinya udah dirancang lah, dipotong gitu. Ya udah. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya dan penjelasannya yang sudah disampaikan barusan. Sangat mencerahkan sekali Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekian, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, mungkin Pak Riko untuk tadi pertanyaan terakhir ya dari Pak Indra ya, Pak Riko. Iya, betul. Sepertinya juga udah terlalu larut kita. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut Pak Riko, silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman dan pesertanya yang hadir malam ini. Semoga saya doakan malam ini kita sudah mendapatkan ilmu banyak dari para panelis dan para pembicara ini. Jadi kalau misalkan kita memang membutuhkan informasi-informasi yang menarik, memang mesti ikut-ikut yang seminar dan diskusi panel gini ya Pak. Jadi biar tambah pengetahuan lagi, yang kita nggak tahu jadi tahu ya kan, yang kita tahu juga bisa kita share juga ke teman-teman semua. Ya. Oke, ini pembahasannya menarik. Mungkin kita akan bikin sesi lagi yang seperti ini ya Pak. Mungkin ini kita kan baru masih kulit-kulitnya Pak. Nanti mungkin ada sesi-sesi selanjutnya. Nanti buat update-nya mungkin dibantu saja atau langsung follow aja kita di Instagram, di chat sudah ada, atau mungkin nanti dari email kita bisa blast. Untuk materinya mungkin nanti bisa kita share kalau misalkan memang mau materi, nanti mungkin WhatsApp atau email yang tadi sudah kita email atau kita WhatsApp, nanti dibalas aja di reply, nanti kita akan cantumkan. Dan untuk rekaman malam ini nanti kita akan share di YouTube, nanti kita akan share juga ke para peserta yang mau lihat ulang lagi, mau tahu lagi ini kemarin bahas apa sih, lupa apa gimana, ini kita record, jadi nanti kita akan masukin YouTube biar lebih gampang ya. Jadi teman-teman nggak usah download, nanti kita udah masukin YouTube. Oke, terima kasih buat Pak Raufik, Pak Ringo, sama-sama. Pak Rizky sudah sharing malam ini. Kita bikin lagi nanti sesi selanjutnya. Pak Ringo cepat recovery, Pak Raufik cepat recovery, Pak Rizky sehat-sehat semua. Pak Angga dari 360 terima kasih udah kita ada sesi foto dulu, Riko. Boleh. Sebentar ya. Kita ini dulu galerinya. Oke, bisa open mic, kita foto dulu. Open video, Pak. Open video, kalau open mic kita rekaman. Paduan open video. Kayak Pak Riko makin malam udah makin ini. Ya, makanya kita lapar. Closing ini. Oke ya, kita foto. Oke, untuk yang slot 1 kita foto dulu. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, yang pin 1 udah dibuka semua ya, Pak Joni, Pak Rudi, boleh dibuka kalau nggak keberatan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, yang kedua, mungkin dari Paskalis, Ibu Viana, mohon dibuka.
biar kita bisa foto bareng. Yang sesi 2, ayo silakan Mbak Mesya, Pak Hadityo, Pak Bu Murni. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya para peserta malam ini. Semoga semua pada sehat-sehat ya, dan semoga kita ketemu lagi. Nanti kita update di nanti kita akan update di Instagram atau di email dan di WhatsApp. Nanti kita akan share supaya teman-teman bisa tahu update-nya kita kapan bikin lagi sesi santai kayak gini ya Pak, biar enak. Boleh. Oke, nanti tanggal 31 kita ada juga, tapi bareng sama Pak Ringo kalau nggak salah. Itu nanti sesinya TPM ya Pak. Pak Nanti, Dede. Pak Dede. Pak Ringo sih. Pak Dede ya? Pak Dede. Oke, nanti kita nantikan informasi selanjutnya tanggal 31 kita ada TPM. Kita ngobrol-ngobrol lagi total productive maintenance. Semoga teman-teman sehat-sehat dan masih bisa online ya bareng kita ya. Amin, amin. Oke, kalau gitu saya akhiri semua. Terima kasih atas waktunya. Kita akan buat sesi lagi. Terima kasih Pak Ringo, Pak Rizky, Pak Rofik. Terima kasih semuanya. MRO sukses selalu. Terima kasih. Kita akan buat sharing selanjutnya. Pak Lutfi, terima kasih Pak Lutfi. Pak Made, terima kasih Pak Sandi. Pak Anjas mungkin udah cabut ya. Pak Made, terima kasih semuanya. Oke, kita close ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua bapak-bapak, ibu-ibu semua. Sehat. Semua. Dah.